dunia apa yang dilakukan? Bandem Pak, rudal, meriam, peluru kendali, kabeh bandem. Kita hidup di tengah peradaban pengecut seluruh dunia. Dan SH Teratai tetap membangun keperwiraan dan kejantanan. Ini mohon disadari bahwa ini loh nilai utama SH Teratai itu adalah merawat kejantanan keperwiraan harga diri. Beriman karena kita tidak bisa memegangnya secara ilmu. Kalau bisa, kalau urusan-urusan bebrayan sesama manusia, kita tetap harus pakai ilmu. Jadi ini sirik kagak kini terus secara ilmu. Ya, dia masih ya. Makanya tadi saya ngomong mahdoh, muamalah semua anak rumusnya dewe, nggak bisa kudu. Sekarang kita coba nyari dikit aja, sinau ngaji dikit. Mas, upama aku kepedok sampean, Bapak ya, saya ketemu dengan di jalan. Saya bisa ngelihat sampean muslim enggak? Bisa enggak? Caranya gimana? Caranya kok saya tahu sampean itu orang Islam? Apanya? Loh, iso keliru. Ono wong sopan, api arwane pada kate ngapusi ono. Bagaimana caranya saya tahu sampean muslim? Kupluke enggak jamin, ya toh? Apa sampean sembahyang? Apa saya yakin nek wong sembahyang mesti muslim? Gurung mesti. Senogor-gurunya di Arab 25 tahun mlebu Islam pura-pura tapi janjane nek kate ngrusak Islam. Jadi aku takon ngene pertanyaan, Islam ku ketok tak gak ketok. Kafir ketok tak syirik ketok tak gak ketok. Nah, ustaz iku mang kok iso nek kok iso ro nek iku mang syirik? Berarti dhek gak ro nek syirik iku gak ketok. Cinta ketok tak gak? Sing ketok kan tanda-tandanya sing gurung mesti temenan. Misalnya wong kebeletnya sing ketok tak gak? Misalnya kebeletnya sing ngene ya. Nah, terus aku acting. Cek wong-wong ngarane kebeletnya sing iso tak gak? Nah, aslinya kebeletnya sing iso ketok tak gak? Gak ketok. Jadi saiki ki ustaz-ustaz itu kan ustaz panca indera. Rupane ketok. Wong mek nggawa keris diarani syirik lho. Syirik iki nggone ndek jero atimu karo ndek jero pikiranmu padha karo cinta, padha karo seduluran, padha karo benci ketok ndek bahwa ada tanda-tanda itu juga belum tentu tanda itu menunjukkan apa yang asli itu apa tidak. Nah, itu jawaban saya. Jadi nek rasa ojo diperdulikan. Nek mangkel paranono. Jane menurut aku parani. Cekel, ya apa karo sampean nyile lambemu dulu aku. Tapi ya tutuk kono sakno. Oh alah kon yo nyayat kaya ngene kaya cangkemmu kaya nemen kan gitu kan. Gitu ya Pak ya. Jadi menurut saya kalau saya saran yang paling minimal bapak-bapak kok ngomong dek gak. Justru karena dia tidak tahu maka dia ngarang-ngarani sing gak. Kula niku dikafirno bolak-balik. Nek aku ketemu wongnya langsung kok kae terus nek aku kafir. Kebiyen aku kafir goblok kon ngono. Telat kon tak goblok-goblok ngono. Kan artinya kafir, petani, artinya bahasa Arabnya kafir, itu petani. Ayo, piye? Ayo, bingung deh. Loh, aku ini aku kecil tandur, jagung iso, dele iso, pari iso, jidar iso le aku le. Ya, aku ini petani, mulanya aku kafir. Kafir itu bahasa Arabnya, kafir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya petani. Bingung, jarno aja bingung suwe. Jadi kafaro itu pekerjaannya atau yakfuru kafaro. Jadi ono huruf K, nek Inggris C, ya toh, F karo R. Jadi nek bed cover bed itu dari kata kafir. Cover bed itu adalah kain yang menutupi kasur. Petani adalah orang yang menutupi lemah dengan tanaman.
Jadi kafir adalah orang yang menutupi. Kita pakai sebagai istilah Islam oleh Allah untuk menjelaskan kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Ini aslinya itu petani. Jadi sampai nek khutbah di desa ya ayyuhal kafirun ngono ya. Kayak bingung wong lho kok kafirun lho, sampean kafir kabeh iki. Wong sampean jane nutupi lemah gawe tanduran kok gitu loh. Jangan cek bingung ngomong itu, mesti sama yang dibingung ngomong itu loh. Ya, dia Pak ya. Sampean kan yakin ini tidak ada masalah. Syirik kok. Menyan kok syirik iki kabeh piye? Syirik adalah definisinya kalau engkau menuhankan yang selain Allah. Terus carane kon menuhankan selain Allah itu ya apa carane kon menuhankan selain Allah? Lah gak harus kon. Jadi tidak mungkin orang bisa menuduh seseorang syirik. Sebenarnya aslinya, meskipun gejalanya bisa kita simpulkan atau bisa kita asumsikan, tapi nek nuding secara pasti, secara kontinu gak iso mas. Misalnya narik maca Quran, ono kira, kayak banter, terus ono sing gak ikhlas hari itu, gitu ya. Boleh bereaksi tidak ikhlas, tapi nek menilai dia tidak ikhlas juga iso. Iku mek isone mek dirasakno tok, gitu loh Pak. Jadi jangan kok ngomong itu. Kulo ini jarang, saya itu belai Ulil loh. Ulil Absar Abdallah, karena dia kan di kampung ini di gara-gara Islam liberal itu. Nah saya dimintai tolong Mahfud MD waktu itu di Mahkamah Konstitusi untuk mengurus pasal penistaan agama yang kemudian dipakai oleh 212 itu. Nah, Ulil bagian yang menentang, terus Habib Ustadz bagian yang mendukung, saya yang disuruh menjadi staf ahli untuk mempertimbangkan ini pasal perlu dihapus atau diteruskan. Nah, Ulil tak kancani meskipun saya tidak sependapat sama Ulil. Nah, saya tidak perlu ceritakan rekomendasi saya di Mahkamah Konstitusi apa, tapi saya tak ceritakan Ulil sing dituduh niku aku. Jadi aku metu karo Ulil di Mahkamah Konstitusi dibengoki wong Mas. Aku di dalam metune bareng wong loro ngene iki. Dajjal. Kaget aku. Mu sapa iki? Aku langsung, sapa sing dajjal? Ulil. Aku ya. Ngono aku. Tak belani Ulil bapak, di mana itu tak belani aku ya dajjal. Mas nek aku mbek jadi bebek kan. Lah gak sih. Nek aku mlebu kandang wedhus aku jadi bebek. Lah gak sih. Jadi saya tenang aja, teratai biar ada badai, biar ada angin, biar ada matahari yang melapukkan, biar ada anjing menggonggong, biar ada apapun tetap jalan. Kita yakin dengan yang kita yakin, nggak ada masalah. Itu harus bener, insya Allah bener sejauh akal dan hati kita harus bener kan salah. Tadi pidato semuanya kebijaksanaan. Bukan hanya kebenaran, biasanya itu dukur dewe, bener, apik, bijaksana, mulia, cara Indonesia ini, ya. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq, ya, bukan bil khair, tapi bil hikmah. Jadi nek wis bergaul karo wong nomor siji adalah harus bijak, harus bijaksana, harus arif. Dan Teratai ini sudah mencapai tingkat kebijaksanaan sehingga mereka sudah berhak mendapatkan kemuliaan untuk Allah. Ini kan Mas ya, Bapak ya, bahwa sampai muring paham aku. Nah, cuman masalahnya nyun sewu saya tambah dikit. Nek pencak kan deg-depan ya toh deg-depan toh. Nah kita ini bangsa Indonesia ini kan harus gak iso deg-depan musuh sopo-sopo. Kita tuh harus peradaban sejak abad 16 kan peradaban Bandem. Nek cara kene Bandem yo nyawat. Nek cara Jombang nyawat. Mbalang Bandem nyawat. Nek saiki awake digelut nek desa nek kampung nek ana sing nyawat iki berarti arek iku licik ta kendel. Pengecut apa pemberani? Loh, nek arek Zatrate mosok Bandem. Awas kowe, gak mungkin. Adu arep depan face to face, visit to visit, body to body lah ngono. Ayo kok pane iki. Kan ngono to? Gak ono Bandem nek Bandem iku apa jenenge nek Bandem? Sekarang itu Mas
Pak Murdjoko, Mas Bagus, sekarang peradaban dunia kan peradaban Bandem. Medsos itu Bandem tak depan. Bandem kabeh. Bandem gak ketok wongnya bisa. Kita betul. Nah, kalau perang dunia apa yang dilakukan? Bandem tak? Rudal, meriam, peluru kendali, kabeh Bandem. Kita hidup di tengah peradaban pengejut seluruh dunia. Dan SH Teratai tetap membangun keperwiraan dan kejantanan. Ini mohon disadari bahwa ini loh nilai utama SH Teratai itu adalah merawat kejantanan keperwiraan harga diri. Dan ini sudah dihancurkan sejak abad 16 oleh kedatangan Portugis kemudian Belanda. Jadi biyen Pak, nyun sewu ya singkat ya. Kapal Mojopahit itu bentuknya itu gak ngene, gak lonjong tapi rotok ngeten iki, rotok ombolnya. Mergo urusane kapal Mojopahit dan Demak kemudian itu urusan ekspor impor, gak urusan gelut. Maka kapal itu digawe ombol jadi iso muat beras dan rempah-rempah. Mari ngono datanglah perampok-perampok dari Portugis dari Eropa. Dirampok kene gak siap. Loh, kene iki urusan dagang, gak kate perang. Lama-lama karena dirampok terus, akhirnya Majapahit membuat kapal yang agak lonjong dan diisi tentara. Nek lonjong isinya gak akeh, butuh kapal banyak dan butuh tentara banyak, menjadi produksinya meningkat, menjadi ada kerugian secara ekonomi. Tapi ternyata masih kapal wis cilik, iso lincah ini dan wis ana tentarane tetep bisa dirampok. Mergo sing ngerampok itu gak nggawa tombak, gak nggawa pedang, tapi gawe meriam. Dua di Bandung kedua. Abad 16 itu bangsa Indonesia mengenal pengejut, mengenal orang sing gelut nganggo Bandung. Gitu loh Mas. Jadi terkalah gitu. Mergo di Bandung. Padahal nek kene yang jeneng gelut ya depan lah pencak. Kita betul. Depan apalagi pencak Jawa. Kalau ana pencak Jawa ngene, kuda-kudane. Mesti ngene. Kita kan. Ayo kan gitu. Kita nggak pakai jarak kok. Ada 1-2 jurus, tapi kan kita kan dasarnya kan mesti diluknya nih Mas. Bahkan ini bukan. Kita itu bangsa yang perwira, bangsa yang satria, bangsa yang jantan. Dan kita sekarang dijajah oleh bangsa-bangsa dunia yang membuat kita tidak jantan. Maka sekarang kita hidup di negara yang tidak tahu diri, tidak mengenal dirinya, tidak punya harga diri, dan tidak mempertahankan martabat dirinya. Nah itulah tugas SH Teratai menurut saya. Tugas SH Teratai, produksilah, hasilkanlah manusia-manusia yang tidak hanya kenal diri tapi punya harga diri, ya, dan menghasilkan orang-orang bijak yang punya kejantanan, punya kearifan, kedewasaan, ya, kebijaksanaan. Semakin banyak SH Teratai, semakin hebat Indonesia besok-besok karena manusianya yang kita cari. Gitu loh. Mereka jantan kan jantan, gak kira nyolong-nyolong nyalakan pemburu nek wani depan kan gitu, itu dibiasakan kesatriaan itu. Kene satria rek duduk duduk seneng gawe susah lihat gitu. Itu ya yang soal apa ini saya tambahan soal kejantanan karena saya serius soal ini kan kita yang hancur di Indonesia itu kan martabat, harga diri gitu ya Pak ya. Terus yang satunya lagi apa tadi ya? Yang kedua tadi, yang pertama, yang ketiga tadi Mas Andi, yang kedua tadi. Oh, jurus-jurus tadi. Ya. Oke, itu tinggal saya dan saya apresiasi ya. Jadi saya kapan-kapan kita bisa tambah-tambahin. Ya. Tapi yang mungkin pertanyaan tadi itu jadi bukan hanya bahwa jurus kita filosofikan, tapi jurus itu sendiri, gerak badan itu sendiri membawa kita kepada kesadaran. Bukan hanya pemaknaan, tapi misalnya gini loh. Misalnya Anda tahu ya MMA ya, UFC, apa Strike Force, apa Bellator dan seterusnya. Itu kan orang yang bukan itu nggak hanya tinju, nggak hanya kickboxing, tapi itu kan total.
Hanya ada larangan dengkul ketika tangan dan badan di bawah, tapi kalau di atas belum dengkul, cuman itu larangannya. Dan itu gelut temenan, ya pencak, ya gulat, ya segala macam. Salah satu yang saya tangkap dari MMA atau entah UFC adalah mereka itu saling mencintai satu sama lain setelah tanding. Jadi mereka berkawan sampai tua, mereka bersahabat karena tahu podo-podo loro. Gak enak diantemi wong itu rek. Itu loh, loro temen itu. Nek wis kena sikut itu loro temen itu. Gletak temen. Nah, mereka yang sikut-sikutan, teman-teman sadu-saduan itu mereka bersahabat, bersaudara sampai tua. Itu yang dasar. Karena mereka, oh ternyata orang untuk bersaudara itu bisa lewat kegembiraan, bisa lewat penderitaan. Asal karen-karen. Nek tahu lesu bareng mesti bersaudara. Nek tahu susah bareng mesti seduluran, kita betul. Gitu loh. Nah, ternyata ini sampai banting-bantingan gak karuan untuk tahu bahwa kon ojo nglarani wong. Loro temen dibanting iku. Diantem iku loro temen. Kita betul. Mulane ojo nglarani wong. Nah, makanya saya kadang-kadang juga nanya, kok ada jago tingkat-tingkat jago yang juga coba dilempar ke apa? Kalau di sini kan yang di film apa itu Pak? Itu Pride ya. Bahwa ada yang dilempar, ya khususan lah 2-3% anak yang dilempar ke sana, yang menurut saya juga tidak kalah karena ilmu gerak badan itu kan cuman kekuatan itu kalah sama jurus, ya. Jurus bermacam-macam itu bertengkar satu sama lain, bertanding satu sama lain, nanti tetap kalah sama kecepatan. Jurusmu cocoknya kalah cepat kalah kan. Tapi kecepatan ini juga kalah sama waktu atau kalah sama momentum. Jadi orang berkelahi itu jangan hanya mengandalkan piro jurusmu tepat agak jurus, tapi kan kudu niteni momentumnya. Kalau momentum itu waktu, kalau koordinat itu ruang. Gitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya yang terakhir MMA itu juara kelas berat yang namanya Steve Miocic itu melawan juara berat ringan yang namanya Daniel Cormier. Daniel Cormier lebih rendah dan kelasnya lebih rendah, tapi dia menang KO ronde ke-1 itu hanya karena dia menggunakan menang momentum itu. Nek umpama teman-teman suwe sampai 5 ronde mungkin kalah, nek normal saja mesti kalah, tenaganya kalah, dukure kalah, dawane tangane kalah. Tapi karena dia pasti kalah secara kekuatan, pasti kalah secara kecepatan, maka kudu ndolek momentum. Jadi dititeni arek iki gerake nang ndi, nek pas ngantem sikile ya apa, terus sing longgar ndi iku diincer. Dan itu ronde pertama udah kena. Ketika dia clinch, kemudian mudun tangan kiri, diantem uppercut konisor, geledak, gitu ya. Maksud saya, di silat itu kan begitu banyak pengetahuan mengenai itu, dan saya kadang-kadang rindu kepingin aku di arek-arek orek tanding di kono apa meneh ono syukur-syukur nganggo aji-aji lembu sekilan ta apa diantem gak apa-apa ta ya apa ngono. Mbuh apa lah. Masa piting-pitingan gak iso ngemaputno kancamu, musuhmu. Misalnya kon pengen kan gak dirimu kok enak semaput arek. Dan itu tidak ada di aturan di Amerika karena mereka tidak tahu ilmu itu. Aku kepingin arek iki melok lho. Tanding, gitu. Semari ngono kok sing gawe sing kono gak ro. Ya, sing barat gak ro, sekarang silat Minang aja dikagumi mereka, kok apa meneh saya terakhir. Wong gawe semaput wong gampang to Mas. Iki pernah ya terus sempoton. Mesti gak ro juri lho. Kok semaput apa? Bingung kok jurine. Nah, saya ingin orang Indonesia pesilat-pesilat rata-rata itu bikin perkara di Amerika, bikin perkara di medan dunia, perkara yang bikin mereka bingung gitu loh. Ngono nek karepku. Ya, saya mohon izin ya. Saiki lagu sik terus apa wis entek waktu ini. Wis habis. Udah jam 12 bagaimana gua. Di musik terus ono Pak tadi yang bukaan. Tadi kalau diperagakan bagus enggak itu? Untuk pengetahuan umum. Mas Bagus, tolong instruksi atau menyarankan untuk bagaimana mekanisme di sini. Ada beberapa orang yang mencoba memperagakan sejumlah hal. Pak Wakil Bupati sendiri langsung memimpin. Nyun sewu, ini kita
Di bawah apa di sini ya? Waduh, Ini aja nih. ya. Sebab tidak mungkin sebuah pola gerak tidak lahir dari pemikiran, tidak lahir dari keperluan, sehingga tidak ada filosofinya. Pasti ada filosofinya dan pasti ada hulu dan hilirnya. Tepuk tangan semuanya, teman-teman sekalian. Musiknya Kang Saran. eh? Kang Saran. Kang Saran yuk, Ya. yuk. Jom, mana gorengnya, Jom? Wah. Wah. Tepuk tangan semuanya, alhamdulillah. Ini momentum yang sangat baik. Di dalam Islam itu ada yang namanya momentum budaya, ya, di mana orang menjadi
Sirek. Mudah-mudahan malam hari ini memang perintah Allah. Ya, ini memang Allah yang men-set up. Sehingga Allah menyiapkan, pikir harus jam 11 munggah ya. Nah, jam 11 munggah itu di atas sana itu banyak benih-benih hidayah dan rezeki. Ya. Jadi awakmu konsentrasi, jaluk opo-opo, jam-jamnya ini, taruh kedua malam itu akeh kabule. Ya. Nah sekarang ini mumpung perguruan ini di pusatnya dan Anda semua hadir dengan penuh hati yang ikhlas, hati yang lemes ya, hati yang sudah selesai. Awakmu wis gak kabotan dunya, wis gak kabotan awakmu dhewe. Awakmu wis iso mabur kaya manuk. Awakmu wis iso meringankan tubuh, itu artinya meringankan hidupmu dari beban-beban dunia yang tidak ada gunanya. Nah saya mohon dengan sangat Pak Murjoko atau para sesepuh untuk memberi satu pesan atau satu jurus rahasia ke apa kayak gitu, pokoknya nyuwun sewu. Nggih Pak, nyuwun sewu. Karena saya di Malaysia sama beliau terkagum-kagum kan gitu ya. Nyuwun sewu monggo sampean pesen-pesen. Jurus anyar ayo ki dirungokke sapa ngerti jurusmu anyar. Jurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung acara ini, yang pertama kami dari depan datang di tempat kasih lokasi saja Om. Pak Sanun Mesti iso beserta ndelok. Kiai Kanjeng yang telah mengantarkan acara ini dengan baik. Yang kedua, Jurus kami tolakannya, mohon pada saudara kami, kadang-kadang kami yang hadir pada malam hari ini. Marilah kita jadikan momentum pada malam hari ini sebagai perekat di dalam kita bersaudara. Perbedaan sikap pandangan di antara kita adalah wajar, namun jangan sampai perbedaan yang ada pada diri kita masing-masing menjadikan satu penyebab terjadinya perpecahan di antara kita. Marilah kita kembali kepada guyub rukun. Marilah kembali kita mengabdi pada masyarakat, bangsa dan negara, mengabdi pada kehidupan ini. Oleh karena itulah maka pada malam hari ini, selesainya acara pada malam hari ini, kami mohon dulur-dulur saya, kadang-kadang saya untuk kembali ke daerah masing-masing. Kita tunjukkan kebesaran persaudaraan Sati Trate yang telah dibangun oleh para pendahulu kita. Mari kita jaga harkat martabat dan kehormatan daripada persaudaraan Sati Trate ini. Jadilah seorang insan pencaksilat yang bermartabat. Jadilah insan pencaksilat yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Untuk itulah maka apa yang tadi telah dipesankan, yang tersirat di dalam apa yang disampaikan oleh Zanun, mari kita hayati bersama sehingga apa yang tersirat dan tersurat di dalam mukadimah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan akhir daripada Zatrati adalah mencari sang mutiara hidup bertata. Siapa sang mutiara hidup bertata? Di dalamnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia akan bisa hidup tentram, damai manakala kita dekat dengan yang membuat hidup, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Melalui apa? Tentunya keyakinan kita masing-masing. Oleh karena itulah kebinekaan, keragaman yang ada di keluarga besar Esa Trate inilah yang menjadikan ibaratnya Ratna Mutu Manikam dari Sabang sampai Merauke kita tetap guyub rukun meskipun kita berbeda-beda, namun satu jualan kita. Akhirnya sampaikan salam kami dari keluarga besar Esa Trate khususnya di pusat kepada saudara kita yang ada di tempat wilayah saudara masing-masing yang pada saat ini tidak bisa hadir. Untuk itu sekali lagi sampaikan salam kami dan juga bawalah yang baik-baik dari yang di pusat ini sehingga kita kembali kepada guyub rukun. Untuk itu sekali lagi selamat kembali ke daerah masing-masing, jagalah ketertiban di jalan. Mari kita hormati sesama pengguna jalan.
Doa kami untuk saudara kami semuanya selamat di jalan sampai di rumah masing-masing dengan bahagia, sejahtera, damai untuk selama-lamanya. Kiranya demikian Canun permohonan kami pada kata-kata kami. Sekali lagi terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita dalam mengemban amanah budi luhur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh semua, bapak-bapak pejabat yang juga sebenarnya adalah orang Esatrate. Saya pesan ya sama anak-anak boleh ya, sebagai orang tua ya. Iki aku malah ngomong Indonesia itu yang gitu kata bubar agak bubar. Itu sebenarnya saya ingin mengatakan gini, iki waktumu karek 7 tahun sampai 9 tahun. Kalau gini, saya mulai dari sini. Kalau ngomong dari sudut pendidikan Mas Bagus, sampean kuliah di sekolah di itu nggak ada pendidikan manusia. Betul? Tidak ada, uang kepingin digongkon dari karyawan, uang dididik dari buruh, uang dididik dari teknisi, nek ngono tok. Tapi gak ono sing didik menungso. Dan aku ingin mengatakan Esatrate adalah pendidikan manusia. Ya nek cara pemerintah, nek carane umum iki pendidikan kepribadian. Terus pemerintah yo nyilih-nyilih pendidikan karakter. Yang gitu, pendidikan karakter itu maksudnya wonge iki sing dadi didadekno menungso temen iki saya Esatrate. Nah, ini rakyat akan tadi. Ini kita punya masalah besar di Indonesia, sangat besar. Sangat besar. Dan tidak mungkin bisa dijawab hanya oleh ganti presiden. Dan lebih tidak bisa dijawab lagi kalau presidennya tetap. Ya. Jadi ini bukan urusan presiden sopo, menteri sopo, ini urusan mesinnya itu ditendani rakyat. Kon dolek sopir ya apa ae tetep gak mlaku iki kok. Ya, batasnya tinggal 7 sampai 9 tahun. Silakan pelajari ekonomi, silakan pelajari teknologi, terutama revolusi industri 4.0 ya. Ini kita waktunya tidak banyak. Nah, saya ingin minta tolong kepada Esatrate, tulungan Indonesia. Sodako nang Indonesia. Ku butuh pertolongan Esatrate dan lain-lain. Ya apa caranya nulung? Dimanapun engkau berada, dari Papua sampai Aceh, dimanapun engkau berada, jadilah pemimpin yang merukunkan rakyat, jadilah orang yang merekatkan semua yang terkeping-keping, kamu satukan kembali, jadilah teladan bagi manusia yang utuh, yang baik, yang bijaksana. Di luar pencak silat Anda pasti punya ekspektasi dan minat masing-masing. Ono sing dagang, ono sing tani, ono sing komputer, ono sing macam-macam ya. Tolong Anda belajar tekun di bidang Anda masing-masing sampai Anda menjadi expert. Nanti 7 tahun sampai 9 tahun lagi kalau kita salah melakukan sesuatu di Indonesia, kita akan tidak bubar Indonesia, tapi Indonesia bukan milikmu lagi. Kamu akan hanya menjadi budak-budak dari luar negeri yang menguasai kita. Ini ya. Nah, tak jaluk ojo gelem. Iki negaramu, iki tanahmu, iki ibu pertiwimu, kon dadi tuan rumah di negerimu sendiri. Kon dadi fa'il, dadi pelaku di dunia. Dan ini harapannya terutama untuk anak-anak muda, temenan rakyat, kita temenan. Sinau temen, 10 tahun ini kan temenan malam sinau tekun. Kamu minat apa kamu pelajari dan kamu tekuni sampai kamu ahli betul. Sehingga kamu nanti tidak jadi karyawan, kamu jadi bos, kamu menjadi pemimpin, kamu menjadi kepala, kamu menjadi tulang punggungnya Republik Indonesia. Esatrate adalah tulang punggungnya Indonesia. Yang belajar kesehatan, pahamilah apa fungsi tulang punggung. Itu game istilah. Jadi gegermu iku mulang aku nek lungguh ngene rek. Ya, iku mergo iki hangere iki tempat gantung awak iki ya gegermu iku. Nek gegermu iku pelengkung gak tepat, gak sehat. Engko sembarang berarti gak tepat. Jantungmu gak tepat, paru-parumu gak tepat. Jadi semua ondel-ondelmu tergantung hangere iku mang. Nah, tulang punggungmu. Lah arek pencak masuk tulang punggung gak tepat. Arek pencak adalah arek silat adalah anak yang sangat terlatih, anak yang sangat sehat. Karena apa? Karena memiliki dasar kuda-kuda yang memang untuk memelihara kesehatan. Nah, sekarang kesehatan badanmu
amalkan, sodakokan kepada kesehatan Republik Indonesia. Ayo kita bangun bersama, ayo kita dandani bersama. Dari berbagai penjuru, berbagai bidang, Indonesia sedang dihadiahi Allah penyelamat-penyelamat, pemberi-pemberi solusi. Insya Allah kalau Anda bekerja keras, sejahtera tak jaluk ya. Misalnya aku nang di daerah di terus aku ono sejahtera ya sopon aku ya. Ayo ngomong-ngomongan aku beduk ya, syukur kok berano PT ya. Dan seterusnya gitu ya. Pokoknya kita bersaudara bener. Belum sampai urip untuk bersaudara, ya masa aku ini gak jadi dulurmu gitu ya. Ketemu dimanapun kita kerjasama. Dan tolong anak-anak maknya, anak-anak S1 menghimpun kekuatan. Bukan untuk ngarang sopo-sopo, tapi untuk mempertahankan ibu pertiwi dan tanah air kita bersama-sama. Ini ya. Oke. Untuk terakhir saya mohon waktu agak sedikit, tidak sebentar. Nyanyi bareng-bareng. Aku jaluk sing arek-arek sing kira-kira suaranya gak nemen-nemen elek ya. Ayo Mas Imam, semua mikrofon di sekarang di depan, persembahkan lagu itu kepada kami yang tua-tua. Satu medley Nusantara. Medley Nusantara itu artinya di Indonesia kan kembali diri kita. Setiap 10 tahun itu ada lagu yang populer. Era 40-an, 50-an, 60-an, 70-an sampai saiki. Jadi beberapa lagu, ayo sapa sing maju lanang wedok. Ayo bersama para vokalis Kiai Kanjeng, mikrofonnya kita angkat ke depan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di sini Mas. Tangannya gandengan. Ya Mas. Ke atas semua, ke atas. Ayo tangannya enggak. Ya, sip. Enggak. Wis apik bar. Gandengan bismillah. Iki ndungone gak ngelane, ojo dodo, ojo akeh njaluk jalan Rasulullah, wis tak kei sembarang njaluk terus. Hah? Njaluk situ ae. Kita minta kepada Allah. Tidak ada kekuatan apapun yang jahat maupun yang kurang jahat atau yang agak jahat yang bisa menghancurkan S1. Allah menjaganya, para malaikat menjaganya, para arwah leluhur menjaganya, para masyayikh, para mawali, para mbah-mbah, para leluhur semua ikut menjaga bersama para malaikat. Cukup membaca ayat kursi pada saat wala ya'uduhu hifdhuhuma sing banter ping 9. Gantian karo aku. Siji sampai ping 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim, semua khusyuk kepada Allah sambil ingat-ingat juga kebutuhan keluargamu masing-masing. Tapi kita pusatkan kepada seluruh bangsa Indonesia yang ditulang punggungi antara lain oleh S1. Tolonglah Indonesia ya Allah, berilah mereka kekuatan untuk menolong Indonesia, untuk sedekah tulang punggung yang menjaga tegaknya Republik ini, tegaknya tanah air dan ibu pertiwi ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya mufaqqihal abwab, ya musabbibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbirul laili wal nahar, ilal khali wal ahwal, hawil khala S1 ya Allah, ila ahsanil ahwal ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'udu 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 hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah, kabul ya Allah. Engkau melindungi S1 ya Allah, Engkau memperkokoh kaki mereka, Engkau melincahkan tangan mereka, Engkau mencerdaskan akal mereka, Engkau menembutkan
sucikan hati mereka, dan Engkau memberikan kebijaksanaan-Mu kepada jiwa mereka di dalam peran kemasyarakatan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Bisirri wa haqi al-Fatihah. Silakan masing-masing. Saya akhiri, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf untuk semua keliruan saya, salah-salah saya tidak tepat juga pada tempatnya saya, tapi insya Allah semua akan ditata oleh Allah menjadi satu harmoni, akan ditata oleh menjadi satu kajian masa depan yang sebaik-baiknya. Insya Allah Anda semua betul akan dilahirkan oleh Allah sebagai tulang punggungnya Republik Indonesia. Karena saya doakan Anda semua dimanapun ada konteks Indonesia, ada Anda di situ. Mau di Malaysia, mau di Taiwan, mau di Korea, mau di Papua, mau dimanapun saja asal ada Indonesia, adalah tulang punggungnya. Di desa manapun, di kampung manapun, di wilayah manapun, di organisasi apapun, asal ada SRT, dialah yang menjadikan semua itu bangkit dan bertahan berdiri. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan kul indallah nama abdi ala nafsi wa inni qadaitu wa bima ya rabbi. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada yang benar Allah memiliki, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon saya mohon pamit bersama dengan Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.